Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Wassalatu wassalamu ala asrafil anam Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun, amma ba'da. Hadirin jamaah terpadu ya, An-Nisa, jamaah An-Nisa wa insyaallah yang dimuliakan Allah. Mari bersama tak henti-hentinya kita semua selalu bersyukur kepada Allah. Pada sore ini kula panjenengan sami tasih dipun paringi kesehatan jasmani, kesehatan badani, kesehatan rohani, sehingga saged rawuh untuk menegakkan agamanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga niat panjenengan insyaallah kelak di hadapan Allah mendapatkan nilai ibadah dan pahala yang banyak berlipat ganda. Amin Allahumma. Mari kita bersyukur kepada Allah dengan ucapan biqauli alhamdulillahi rabbil. Salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga diri kita, keluarga kita, anak cucu kita, jamaah An-Nisa semua tak terkecuali, insyaallah besok di hari kiamat kita semua dikumpulkan di yaumul mahsyar dengan mendapatkan syafaatnya Nabi dengan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Mari kita bersama bersolawat atas Nabi kita Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu wasallam, sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma. Bapak Ibu, jamaah An-Nisa wa insyaallah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada sebuah kisah, Bu, ada seorang penjual dagangan, penjualnya buta. Yang membeli seorang pemuda yang tidak buta. Kemudian seorang pemuda ini, "Pak, saya mau beli nih apel panjenengan." "Ya, silahkan. 1 kilonya berapa, Pak?" "Harganya 13.000." Kemudian seorang pemuda itu berkata kepada si penjual dagangan itu, penjual apel, "Pak, jenengan tidak bisa melihat ya?" Jawabannya, "Betul, saya tidak bisa melihat." "Pak, kalau seandainya saya memberikan uang ini 10.000, tetapi saya mengatakan ini adalah 100.000 dan saya harus minta kembalian sebesar berapa? 87.000, betul ya? Ya, 100 dikurang 13 berapa?
87.000. Padahal uangnya tidak 10.000, tidak 10.000, tidak 100.000. Uangnya 10.000. Si pemuda ini bilang sama si bapaknya, "Pak, kalau seandainya uang 10.000 ini saya mengatakan bahwa uang ini 100.000 dan saya minta kembalian panjenengan 87.000, apa panjenengan tidak tahu dan tidak rugi, Pak?" Jawabannya mencengangkan, Bu. Jawabannya mencengangkan. "Wahai anakku, aku percaya karo Allah. Aku percaya karo Gusti Allah. Arep dibodoni, arep ora, aku pokoknya bergantung karo Gusti Allah. Dibodoni karo sing tuku ya monggo, ora dibodoni ya alhamdulillah, dikei luwehan karo sing tuku ya alhamdulillah. Rezeki itu tidak akan pernah lari ke orang lain. Aku percaya iku, Nak." Sing pemuda wau ndelongop, Bu. Ndelongop iku kaya apa? Ngowong. Jenengan iso ngowong mboten? Pemuda tersebut ngowoh, ndelongop. "Oh, begitu ya, Pak?" "Iya." "Keyakinan Bapak luar biasa, imannya Bapak luar biasa. Saya punya seperti ini, iman seperti ini, keyakinan seperti ini karena saya sudah terdidik dari saya lahir. Saya tidak bisa melihat kalau saya tidak bergantung kepada Allah, terus saya mau bergantung kepada siapa? Yang sehat saja tidak mau kerja, sukanya minta. Bu, 1.000, Bu, betul? Per rumah, Bu, 2.000, Bu. Ada juga yang minta dikasih 1.000 dibuang, Bu. Ada nggak? Ada, saya pernah itu. Dikasih duit 1.000, minta itu dibuang. Ngekei komo saya sewu njaluke piro? Jaluke sing akeh padahal niku sehat napa mboten? Sehat. Wong wuta wae gelem kerja dengan giat jasmani dan rohaninya dia bekerja. Bu, di Karangayu juga ada. Di sini dekat Coyo juga ada orang tunak sosial, penjual bensin dan kerupuk. Betul? Kadang kalau sore diseret, betul enggak, Bu? Kalau siang tuh jualan bensin tuh di dekat Coyo itu. Kalau saya lewat, saya kadang berpikir, ya Allah kasihan banget, kok enggak takut kalau dibodoni, ditipu karo orang. Tetapi lagi-lagi dikembalikan keyakinan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuna sosial saja tidak mau berpangku tangan di rumah. Dia tetap mencari rezekinya Allah Subhanahu wa taala. Dia menganggap bahwa dirinya itu perlu makan. Kalau orang perlu makan maka harus ayam saja. Itu kalau dia tidak ceker maka tidak akan mendapatkan apa meneh wong, betul? Apa meneh uang. Makanya, Bu, alhamdulillah orang-orang yang seperti itu biasanya hidupnya dicukupi. Dia biasanya riyadhah, ikhtiar, selalu berdoa kepada Allah. Ya Allah, ya Rabb. Gitu ya doanya. Pernah doa? Allah ya Rabbi, mudahkanlah urusan kami, agama kami, bisa enggak? Dunia kami, wahai Allah yang mengetahui. Dungane kaya ngono. Allah ya Allah ya Rabb ya. Allah ya Rabbi. Yuk 1 2 3. Yuk 1 2 3. Ya Allah ya Rabb, Allah ya Rabbi, mudahkanlah urusan kami, agama kami, dunia ini, wahai Allah yang mengetahui.
buka hati kami, buka hati kami untuk membaca Al-Quran. Ya, bacalah Al-Quran, bacalah Al-Quran, Al-Quran sumber kehidupan. Bisa ya? Itu doa. Ternyata doa. Supaya apa? Satu, segala urusan kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Segala urusan, baik urusan yang besar maupun urusan yang kecil, insya Allah dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kira-kira jenengan dua urusan apa boten? Urusannya cilik apa gede? Apa yang sedang-sedang saja? Iya, campur, ono sing gede, ono sing cilik, ya ono sing cukupan. Alhamdulillah. Wong niku nak ora ndek masalah berarti ora urip. Wong mati wae ono masalah, urip ya ono masalah. Makane nak ora gelem urip ora usah terlahir di dunia ini. Ya, pokoknya wong urip niku punya masalah, enggak mungkin tidak. Pak Ustadz punya masalah enggak? Ya punya. Ya, Pak Ustadz punya masalah, punya. Yang tidak Ustadz ya punya masalah. Baik Ustadz, baik kiai pasti punya masalah. Selagi dia hidup di dunia, pasti dia punya masalah. Ibu yang dimuliakan oleh Allah, jamaah nisa perlu kita ambil 3 hikmah ketika kita melihat kisah daripada orang buta itu. Yang pertama, kita diusahakan untuk makan makanan yang halal. Ya, 3 golongan manusia yang doanya diijabah, mustajab kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. 1, napa Bu? Makan makanan yang halal, jelas hukume. Pak, aku ki ndonga terus, Pak. Jaluk duit sak oke-oke tapi kok sampai saiki duitku ora teko. Duitku yo sithik wae. Wonten sing ngoten? Apa lek ku maem sego, lek ku maem jajan, apa ana sing haram yo, Pak? Kira-kira ana napa mboten? Ana napa mboten? Makanya niki hati-hati betul, makanan yang masuk ke dalam mulut kita itu harus jelas sumbernya. Kalau jenengan maem sing halal dan jelas hukumnya, jenengan jaluk Gusti Allah hajatnya, maksudnya, cita-citanya, insya Allah dikabulkan oleh Allah Subhanahu. Dulu Bu, ada seorang manusia namanya Yazid bin Maftuh. Seorang pemuda, dia menelusuri sungai. Di aliran sungai itu dia menemukan buah apel. Buah napa? Apel kentir. Terus diambil karo bocah nom iku mau dimaem. Mak celetuk dimakan. Setelah dimakan Bu, sampai ke tenggorok, dia eling, inget. Iki apel iki mesti ana sing duwe. Jenengan entuk mangga ning gone dalan. Manggane warna kuning ke merah-merahan. Kira-kira langsung dijikok lebokke tas, apa didelok dhisik ambil muter gitu. Atau langsung diambil, dicium, wah seger, engko dioceki dimaem. Kira-kira jenengan termasuk golongan sing pundi? Halo. Langsung ambil lebokke. Wah, betul banget nih. Jujur berarti. Alhamdulillah. Bu, hukum menemukan barang di jalan itu halal apa mboten? Halal. Pokoknya nak ning dalan sapa sing nemu itu halal. Halal dimakan. Tapi berbeda jenengan dengan cerita seorang pemuda ini, Bu. Seorang pemuda ini menemukan apel yang kentir, ditemu terus dimaem, baru 1 gigitan. Mak celeduk ning gone tenggorok ini, Bu. Iki ana sing duwe. Aku rak gelem maem iki. Mok sak cekrutat tok, mok sak gigitan tok.
Aku tidak akan makan lagi buah ini. Aku harus mencari siapa pemilik apel ini. Golek ibu. Berhari-hari digoleki menelusuri sungai ana kampung-kampung ku dileboni. Terus ditakoki sapa ya Pak ya sing duwe apel per omah diketuk sapa sing duwe apel. Ya, beda kalih kula panjenengan. Wah, ora usah ditakokno ora usah. Ndak perlu maem dhisik sesuk lagi kon. Betul? Betul? Jamaah nisa luar biasa. Ibu-ibu jamaah nisa wa insyaallah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari satu kampung ke kampung yang lain. Di kampung yang lain ada seorang manusia yang memang punya kebun pohon apel. Didatangi itulah kepada Sabit bin Maftuh. Didatangi, Pak, ini apel punya jenengan. Betul. Pak, ada satu apel yang jatuh dari pohon apel panjenengan, Pak. Apelnya ngelinding tok sungai. Ke sungai, kemudian kentir, wis tak maem sak gigitan, Pak. Mung sak gigitan. Jenengan ora usah ya sampai selesai, ora usah mikir iki ngene sapa sing penting nemu. Iki sak gigitan, Pak. Pak, saya minta satu gigitan itu dihalalkan ya, Pak. Si pemilik pohon apel, jangan, gak mau. Walaupun satu gigitan saya tidak mau menghalalkan. Kalau kamu mau menghalalkan, kamu harus bekerja di kebun saya membersihkan daun-daun itu selama 3 tahun. Satu gigitan, Bu. 1 tahun. Si pemilik pohon apel itu kira-kira jahat apa baik? Baik apa jahat? Menurut panjenengan. Iya, 3 tahun. Ora dibayar, Bu. Ora digayar, ora digaji, ora dihonor 3 tahun kon resik-resik godhong apel. Tapi sang pemuda itu tanpa pikir panjang, baik Pak, demi dihalalkan satu gigitan buah apel, saya akan bekerja membersihkan daun-daun pohon itu selama 3 tahun. Satu gigitan dia harus kerja selama 3 tahun. Bulan pertama dimulai dia bersih-bersih. 1 tahun kemudian selesai. Tahun berikutnya dia bersih-bersih lagi. 2 tahun selesai, 3 tahun terakhir dia bersihkan lagi, 3 tahun selesai. Sebentar apa lama? Menurut yang ngomong sebentar apa lama? Iya, orang 5 menit wis 3 tahun toh. Ternyata 3 tahun selesai, Bu. Ketika selesai, kemudian si pemuda itu menghadap si bosnya tadi. Pak, sudah 3 tahun nih, Pak. Saya membersihkan daun pohon apelnya Bapak. Sesuai dengan perjanjian saya, Pak. 3 tahun sudah saya selesaikan. Mohon 1 gigitan apel ini dihalalkan. Tetap ora dihalalkan. Kamu tak halalno, nak awakmu gelem nikahi putri. Piye jalku? Cara demi 1 gigitan loh ini. Bayangke coba. Demi 1 gigitan. Makanya kalau kita kerja di mana-mana, entah pekerjaan kita di birokrasi, entah pekerjaan kita di lapangan, entah pekerjaan kita petani, maka ini memberikan contoh yang baik. Halal itu sangat penting di dalam kehidupan. Karena dengan makan yang halal, darah kita ini akan menjadi berkah. Ya, tingkah laku kita berkah, pikiran kita berkah, ora nyebabno penyakit. Penyakit itu bisa ada dalam diri kita mungkin karena makan kita yang tidak halal atau subhat atau keraguan-raguan. Asal makan ora maca bismillah, ketoke sate kok enak langsung diambil leboke lali karo Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik fima rozak wa qina adzabannar. Makanya hilang keberkahannya. Ibu jamaah An-Nisa wa insyaallah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala.
3 tahun wis dibarno. Ora gelem dihalalno malah kon nikahi putrine. Mergo napa? Wong sing duwe pohon iki ngerti pemuda iki sungguh-sungguh, Bu. Atine mesti resik. Iki carane ngentes golek mantu iki ngono. Ah, gitu. Heeh. Ngetes mantu kok tumpakane Pajero, wah iku mesti mantuku iku calon mantu. Ah, pret gitu ya. Wah, kayak kerjane wis pegawai negeri pret gitu ya. Ibu jamaah nisa wa insyaallah yang dimuliakan oleh Allah. Ini loh calon mertua yang sangat teliti dalam mencari seorang menantu. Hanya 1 gigitan saja dia rela bekerja 3 tahun loh. Cara wong calon mertua ini, wah iki mesti amit hati-hati, wong apik iki rak bukal wong elek. Ya apa ora? Seneng sing dimantu kaya ngono. Wah iki mesti wong apik iki. Bocah iki apik iki. Mangane wae hati-hati ya. Wong sak gigitan wae dene rela kerja 3 tahun. Iki kok nak dadi mantuku kok cucuku mesti dadi cucu sing saleh en salehah, betul? Betul apa mboten? Betul. Jenengan kira-kira nak golek mantu sing model ngono napa sing model Pajero sama expander? Halo? Halo? Apa sing omahe tingkat? Halo? Omah tingkat ora digawa. Pajero ya ora digawa. Expander ya ora digawa. Engko Allah sing nyukupi. Ya ayyuhalladzina amanu in tasyarallah wa yansurukum wa yusabbit aqdamakum. Jenengan nak punya mantu sing model kaya ngono aja kuwatir nak bakal anakmu ku kelaparan kaliren, ora bakal. Sebab Allah bakal nyukupi sekabehane. Pasti apa meneh wonge resik, maeme hati pasti nanti kalau sudah menikah dengan putri panjenengan, anaknya pasti anak yang baik. Kenapa? Karena darah dagingnya baik. Maeme wae wis hati-hati, mengko jadi gen-gen sing apik, keturunan yo sing apik. Betul? Betul? Pak, lah anakku nuwa kali kaya ngono, Pak. Anakku ki aku wanine kaya ngono. Lah awakmu makame apa? Sego Pak, segone halal apa? Makanya halal itu ada 2. Haram itu ada 2, haram sababi dan haram mutlak. Haram sababi itu disebabkan karena suatu hal yang dasarnya itu halal bisa menjadi haram. Tapi kalau haram mutlak ya seperti makan daging ya. Maka haram itu ada 2, hati-hati. Nasi itu hukumnya halal, tapi bisa menjadi haram karena apa? Karena sebabnya jenengan entuk nasi nyolong, apa korupsi, apa ngentel, apa ngurangi timbangan dan lain-lain sebagainya. Awalnya halal tapi bisa menjadi haram sababi. Makanya harus hati-hati. Ini yang menyebabkan anak-anak kita berani sama kita, anak-anak kita ya tidak manut sama kita dan lain sebagainya. Maka yang kita tiru siapa? Sabit bin Maftuh. Awakmu wis kerja 3 tahun karo aku, kan gitu ya. Hanya 1 gigitan buah apel. Saiki aku tidak menghalalkan, nak awakmu ora gelem nikahi putriku. Mikir isi pemuda iki, sedelok mikir sedih. Ora suwe-suwe mikire. Nah jenengan tawari ngono mikire pirang wulan, Bu? Ya, dhisik ditawani nikah karo garwane, jenengan mikir pirang tahun? Suwi ya. Ini Yazid siapa nanti Sabin bin Maftuh itu berpikirnya tidak lama. Mak klenting langsung. Ya, oke, baiklah. Saya akan menikah dengan putri Bapak. Tapi putriku iku ora iso ndelok. Aduh, berat lagi nih. Anakku buta loh. Nang kakine pincang. Wis wuto pincang. Lan ora iso ngomong. Piye jalku?
Komplit komplikasi. Kira-kira si pemuda ini tetap gelem apa ora? Demi satu gigitan buah apel dene gelem. Wis Pak ora apa-apa. Sing penting jenengan halalke satu apel ini yang belum selesai tak maem hanya satu gigitan, aku rela menikah dengan putri panjenengan. Makanya ya Allah ya Rabb, dungane pemuda. Allah ya Rabbi mudahkanlah urusan kami, agama kami, dunia kami. Wahai Allah yang mengetahui. Dia terus berdoa, ya wis ora apa-apa Pak, putrine jenengan wuto aku ya gelem. Putrine jenengan bisu ya aku, putrine jenengan pincang ya aku. Bu, nak jenengan ditawari dhisik seno, bayangno. Misalnya jenengan ditawari calon mertua anakmu ki picek, gelem jenengan gelem. Gelem napa mboten? Mesti ora bakal gelem. Betul? Iya, sapa sing gelem nikah karo wong sing ora iso? Ternyata tiang-tiang seperti ini tuh pilihan loh. Ya, begitu dia mau langsung dikhitbahkan. Langsung dikhitbahkan. Wahai Sabit bin Maftuh, aku nikahkan kamu dengan putriku dengan mahar seperangkat alat sholat misal. Tunai. Halal? Sah? Sah. Akhirnya jadi mantune. Betul? Hanya satu gigitan kon kerja 3 tahun dipek man. Begitu buka kamar Bu, malam pertama kek assalamualaikum, dia tidak pernah tuh lihat calon istrinya. Ternyata dari dalam kamar ada balasan ucapan Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Loh, kaget Sabit Melayu. Melayu. Iya, kok ora langsung mlebu ya Pak? Lah iki kan pemuda apik. Cara pemuda sing ora apik kan langsung mlebu Pak Glundeng dikunci, betul? Ya, iki pemuda apik Bu, ora bae iki. Ora sembarang pemuda, betul? Makanya nek ana kaya ngene kejar opek mantu ngono. Jenengan kok ora gelem wah rugi. Lah niki pemuda sing apik, begitu assalamualaikum sambil ketok, begitu mau dibuka kok ana ucapan salam melayu deh. Melayu kondo karo mertuane, Pak, kok ternyata di dalam kamar ada balasan ucapan salam, jangan-jangan itu tidak istri saya. Apa jawab mertuanya? Enggak, itu istrimu, masuk saja. Masuk saja. Benar Pak, kata bapak, istri saya bisu, tidak bisa bicara. Itu hanya pakai majas metafora, itu hanya sindiran halus, ya gitu kan. Anak saya katakan bisu, kenapa? Karena dia tidak pernah ngerasani uang. Beto be jamaah Anissa. Betul? Iya, dikatakan seperti itu sindiran halus, majas metafora dalam istilah kamus bahasa Indonesia. Saya katakan bisu, kenapa Nak? Karena anak saya tidak pernah mulutnya, lisannya digunakan untuk ngerasani uang. Podo persis kayak Anissa gak pernah ngerasani uang. Amin Allahumma. Amin. Iya, anak saya setiap waktunya dia terus Quran. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin, shadaqallahul adzim. Model-model Anissa ngeten mboten nggih? Mboten. Satu hari 1 juz, betul? 1 bulan 30 juz. Alhamdulillah. Nanti ditanya itu sama sekretarisnya, betul apa ora? Ibu-ibu jamaah Anissa wa insyaallah yang dimuliakan oleh Allah. Oh, jadi begitu ya Pak? Ya. Kemudian anak saya buta. Iya, memang saya bilang seperti itu. Tapi mata anak saya, melihat anak saya, dia gunakan untuk selalu melihat Quran, membaca Al-Quran. Tak pernah lihat sing maksiat-maksiut, enggak pernah.
Apa pernah di Sunan Kuning nggak pernah tuh? Nggak pernah. Digunakan yang baik-baik saja, dia menjaga pandangannya. Betul? Iya, maka dikatakan buta. Dia buta dari sesuatu yang buruk-buruk, yang jelek-jelek. Kenapa? Karena dia bisa menjaga pandangannya. Maka orang yang bisa menjaga pandangannya adalah orang yang selamat dari kemaksiatan. Maka dikatakan buta. Di rumah terus, Bu. Ini perempuan ini. Kemudian dia pincang, cacat kakinya. Karena dia tidak pernah keluar rumah, dia hanya di dalam kamar terus zikir kayak Rabi'ah Al-Adawiyah. Bu, Rabi'ah Al-Adawiyah kenal? Gak kenal. Dulu 15 tahun yang lalu kayaknya Pak Mohsin sudah memberikan loh. Rabi'ah Al-Adawiyah itu adalah perempuan soleh yang setiap harinya sholatnya sampai 500 rakaat. 500 rakaat. Jenengan pirang rakaat? 5 kan waktunya. 17 rakaat. Rabi'ah Al-Adawiyah luar biasa, Bu. Terus ada lagi yaitu Bunda Maria. Itu kalau khalwat ibadah nggak pernah dia keluar dari Baitul Maqdis. Tapi kebutuhan apapun itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tiba-tiba di kamarnya ada buah yang lengkap, makanan yang lezat. Awake dhewe sing kerja ngalor ngidul bengi raro bengi, siang raro siang, makame kadang-kadang hanya sambal tempe sama tahu tok. Iya betul? Nah, makanya wong sing perek karo Gusti Allah itu insyaallah apapun dijabah. Apa meneh kok makanan sing resik. Akhirnya nih kabar nikah punya anak, anaknya ahli hadis. Ahli hadis. Ya, yang terkenal kalau tidak salah namanya An-Nasai, ya. Ahli hadis, pemuda yang menemukan buah apel digigit, kemudian dia menikah dengan anak yang solehah. Az-zani waz-zani as-soleh was-solehah. Wong sing ahli zina mesti untuk wong sing zina. Nggih. Soleh entuke wong sing soleha. Duwe anak-anak wong ahli hadis sing ngarang kitab namanya An-Nasai, ku ahli hadis, kumpulan para hadis. Hebat apa enggak hebat? Makanya saya yakin mertuanya ini pinter cara menyeleksi, cara mencari. Ini mesti pemuda baik, enggak mungkin dibiarkan begitu saja. Aku menghalalkan kalau kamu mau menikahi putriku. Kenapa? Soleh. Satu apa Bu? Golongan satu tadi loh, makanan yang halal, ya, makanan yang halal. Makanya kalau makan yang halal diperhatikan sumber-sumbernya, jelasnya harus jelas hukumnya. Ketika dimakan insya Allah jenengan berdoa, doanya diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Golongan yang kedua, jangan yakin bahwa rezeki tidak akan tertukar ke orang lain, ya. Pasti Allah akan memberikan sesuai dengan ukuran masing-masing. Kemudian yang ketiga, tetaplah ikhlas di dalam menjalani kehidupan ini. Kenapa? Kalau kita tidak ikhlas, segala kegiatan, aktivitas kita hanya mendapatkan capeknya saja, tidak dapat barokahnya, tidak dapat ridhonya, tidak dapat pahalanya. Ngaji ya kudu ikhlas. Nah, ikhlas ya untuk pahala. Muga-muga awake dhewe niki termasuk 3 golongan tersebut. 1 apa? 2 apa? 3 apa? Ikhlas. 3 ini modal yang saya berikan untuk menjalani kehidupan di dunia ini. Semoga manfaat untuk kita semuanya. Amin. Allahumma astaghfirullah.